Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silviana Wulandari dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai organ genitalia feminina atau organ genitalia pada wanita. Organ genitalia feminina ini terbagi menjadi dua ya teman-teman. Ada eksterna atau yang bisa terlihat dari luar atau bisa kita lihat dari luar ya atau tampak luar. Kemudian ada interna atau bagian yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah eksterna. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman, ada beberapa bagian atau bangunan ya. Ada rambut kemaluan di sini, kemudian ada klitoris, ada bibir kecil kemaluan. Itu biasanya kami menyebutnya labia minora, kemudian ada himen atau biasa disebut selaput darah ya teman-teman. Kemudian ada vagina, lubang vagina, kemudian ada bibir besar kemaluan ini atau labia mayora. Di sini juga tampak terlihat anus ya teman-teman. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah genitalia feminina eksterna ya teman-teman, atau yang tampak dari luar. Nah, di sini terdapat mons pubis. Nah, di sini merupakan bagian yang ditumbuhi oleh rambut kemaluan ya teman-teman, atau pubes. Ini merupakan salah satu tanda kelamin sekunder ya teman-teman. Di sini mons pubis ini merupakan peninggian membulat jaringan lemak di depan simfisis pubis. Selanjutnya ada labium majus atau labia mayora teman-teman. Nah, ini ada dua ya teman-teman, ada di kanan dan kiri. Nah, keduanya ini membatasi celah rima pudendi ya teman-teman. Yang di depannya dihubungkan oleh commissura labiorum anterior dan yang di belakang dihubungkan oleh commissura labiorum posterior. Nah, ini mengandung akhiran ligamentum teres uteri, otot polos, saraf, dan lemak ya teman-teman. Selanjutnya labium minus atau labia minora ya teman-teman. Ini bibir bagian dalam ya teman-teman. Ini juga ada dextra dan sinistra, ada kanan dan kiri ya teman-teman. Ke arah dorsocaudal, kedua labium minus ini dihubungkan oleh frenulum dan labiorum minorum. Nah, ke arah ventrokranial, kedua labium minus ini berhubungan dan membentuk preputium clitoridis dan frenulum clitoridis ya teman-teman. Ini. Selanjutnya ada vestibulum vaginae. Nah, ini merupakan ruangan yang di lateral dibatasi oleh labium minus. Di ventrokranial oleh frenulum clitoridis dan di dorsocaudal oleh frenulum labiorum pudendi. Nah, di sini terdapat lubang ya teman-teman. Ada ostium urethrae externum nih teman-teman. Kemudian ada ostium vaginae. Nah, di sini juga terdapat kelenjar ya teman-teman, atau muara glandula vestibular major dan minor. Di sini terdapat kelenjar skin di dekat ostium urethra externum dan terdapat kelenjar Bartolini teman-teman di dekat ostium vaginae ini. Tapi tidak tampak ya teman-teman di sini ya teman-teman. Selanjutnya klitoris ini teman-teman. Nah, ini mengandung jaringan erektil. Nah, ini ditutupi oleh preputium klitoris. Untuk preputiumnya ini ya teman-teman. Nah, ini homolog dengan penis pada pria ya teman-teman. Klitoris ini homolog pada penis pada pria. Selanjutnya kita akan memasuki organ genitalia feminina interna. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman, ada beberapa bagian. Yang pertama ada ovarium. Nih, teman-teman. Nih, kemudian ada uterus atau rahim. Kemudian ada serviks atau leher rahim, ada vagina, kemudian myometrium, ada tuba fallopi ya teman-teman, atau tuba uterina.
Lanjut. Nah, ini lebih jelasnya teman-teman. Ovarium ya. Nah, di sini juga ada dua teman-teman, kanan dan kiri, dextra dan sinistra ya teman-teman. Ada fossa ovarica dengan aksis hampir vertikal. Nah, di sini juga terdapat dua lapisan yaitu korteks dan medula. Nah, di dalam medula inilah terdapat folikuli dan corpus luteum. Sini juga ada penggantungnya ya teman-teman, ada ligamentum suspensorium ovari, ada ligamentum ovari proprium dan juga ada mesovarium. Selanjutnya ada tuba uterina atau biasa kita sebut tuba fallopi ya teman-teman di sini. Nah, dibagi menjadi 4 bagian. Ada pars uterina tubae uterin dalam dinding uterus ya, berawal dari sebagai ostium uterinum tubae. Kemudian ada bagian yang sempit ini disebut isthmus atau bagian tersempit ya teman-teman. Nah, lanjut ke sini bagian ampula tubae uterinae. Nah, ini bagian yang mulai melebar, nah, berdinding tipis. Nah, disinilah merupakan tempat untuk fertilisasi teman-teman, atau pertemuan dari sperma dan ovum atau sel telur. Selanjutnya infundibulum. Nah, bangunan ini berbentuk corong ya teman-teman. Berakhir sebagai ostium abdominal tubae uterin yang di sekitarnya ini terdapat fimbriae tubae. Nah, salah satu fimbriae yang melekat pada ovarium ini disebut fimbriae ovarica. Ini juga ada penggantungnya teman-teman, ada mesosalping, bagian dari ligamentum latum mulai dari perlekatan mesovarium sampai tepi bebasnya. Kemudian lanjut uterus atau rahim ya teman-teman. Ini berbentuk seperti buah jambu, tapi agak pipih teman-teman. Nah, terdiri dari beberapa bagian ya teman-teman. Di sini bisa kita lihat terdapat kanalis cervicis yang berpangkal di ostium uteri interna dan berakhir sebagai ostium uteri internum. Permukaan kanalis cervicis terdapat lipatan seperti daun palem sehingga disebut plika palmate. Nah, bagian distal serviks ini menonjol ke dalam vagina ya teman-teman. Bagian ini disebut porsio vaginalis. Nah, sedangkan bagian serviks yang tidak menonjol dalam vagina disebut porsio supravaginalis. Di sini juga ada ismusnya teman-teman, bagian yang mulai menyempit ya. Bagian tersempit dan merupakan batas antara serviks atau leher rahim ini dengan badan uterus atau corpus uterus. Nah, di sini ismus ya teman-teman. Nah, lanjut. Selama kehamilan, bagian ini bisa melebar, disebut segmen bawah rahim. Nah, ini teman-teman. Jadi ketika ada janin di sini yang mulai membesar, maka ini juga akan semakin melebar teman-teman. Nanti apalagi ketika janin itu akan keluar melalui ini ya teman-teman ya, ismus ini nanti akan mulai melebar. Ini disebut segmen bawah rahim. Kemudian corpus uteri ini teman-teman. Nah, puncaknya ini disebut fundus uteri, bagian sini ya teman-teman. Nah, di dalamnya ini terdapat cavum uteri, ini sebelah proksimal ini berhubungan dengan ostium uterinum tubae, ini teman-teman. Nah, sedangkan di sebelah distal ini berhubungan dengan kanalis cervicis melalui ostium uteri internum. Ini melalui serviks ya teman-teman, atau leher rahimnya ini teman-teman. Nah, pemeriksaan tinggi fundus uteri ini biasanya digunakan untuk memperkirakan umur kehamilan teman-teman. Kemudian dinding uterus ini terdiri dari 3 lapisan ya teman-teman. Ada lapisan endometrium, itu lapisan paling dalam. Ini teman-teman yang langsung bersinggungan dengan yang ada di dalam uterus ya teman-teman. Nah, dinding endometrium ini teman-teman, ini mempunyai 2 bagian, yaitu stratum
fungsional yang mengalami perubahan sesuai dengan siklus menstruasi dan stratum basal. Jadi dinding endometrium atau dinding yang paling dalam ini itu merupakan dinding yang nantinya akan luruh, yang biasa kita sebut dengan darah menstruasi ya teman-teman. Nah, dinding ini akan luruh apabila tidak dibuahi oleh sel sperma. Kemudian myometrium. Nah, di sini adalah bagian yang mengandung otot yang berperan penting pada kontraksi uterus, teman-teman. Jadi, ketika kontraksi, otot yang bekerja itu adalah otot di sini, atau otot yang ada di sini, myometrium ya, teman-teman. Kemudian bagian atau lapisan paling luarnya biasa disebut perimetrium. Nah, ini merupakan peritoneum yang menutupi uterus ke lateral melanjutkan diri ke dalam ligamentum latum. Selanjutnya vagina. Ini bangunan berupa tabung membentuk sudut 160 derajat dengan bidang horizontal. Di sebelah proksimal itu berhubungan dengan ostium uteri internum, sedangkan di sebelah distal berakhir dengan sebagai ostium vaginae ya teman-teman. Bangunan-bangunannya ada ostium vaginae. Ostium vaginae itu tadi ya teman-teman. Nah ini. Mulai dari luar ostium vaginae. Kemudian ada himen. Himen juga bisa kita lihat di sini teman-teman. Nah, himen itu adalah lapisan atau selaput. Biasa kita sebut selaput darah yang menutupi bagian vagina ini teman-teman. Himen ini ada beberapa ya teman-teman. Ada himen semilunaris, himen anularis, himen cibriformis, kemudian himen imperforata. Himen imperforata ini adalah himen yang merupakan selaput yang menutupi seluruh bagian vagina ini teman-teman, sehingga bagi yang mempunyai himen imperforata ini itu tidak dapat melakukan hubungan seksualitas. Kemudian juga darah haid itu tidak bisa keluar teman-teman, karena di sini tidak terdapat lubang ya teman-teman. Kemudian di bagian vagina ini itu terdapat rugae. Nah, ini lipatan-lipatan ini ya. Di dinding vagina ini kita sebut dengan rugae vagina. Kemudian ada fornix vagina ini teman-teman. Nah, ini mengelilingi portio vaginalis. Nah, ini kan portio vaginalis ya teman-teman. Nah, fornix ini dapat dibedakan fornix anterior, fornix posterior, dan fornix lateralis. Nah, dinding vagina ini juga terdiri dari 3 lapis ya teman-teman. Ada tunica mucosa, terdapat rugae vaginalis tadi, dan columna rugarum anterior dan posterior. Kemudian juga ada tunica muscularis yang mengandung otot seran lintang dari musculus pubococcygeus yang merupakan sphincter dari vagina. Kemudian ada tunica fibrosa. Nah, untuk proses reproduksi itu ya teman-teman, nanti berawal dari sel sperma yang masuk melalui ini vagina, kemudian nanti akan melalui serviks atau dinding atau leher rahim ya teman-teman, nanti akan masuk ke sini melalui uterus atau rahim. Kemudian nanti akan bertemu dengan sel telur di bagian ampula atau tuba falopi yang mulai melebar, bagian yang mulai melebar di sini teman-teman. Nanti ketika sel telur dihasilkan di sini terjadi ovulasi, nanti akan menghasilkan sel telur atau ovum ya teman-teman. Nah, ini akan dilepaskan, kemudian di sini akan bertemu dengan sel sperma. Kemudian nanti akan menempel di sini endometrium. Nanti apabila tidak dibuahi oleh sel sperma, itu nanti akan larut teman-teman, luruh bersama dengan darah haid. Nah, dinding endometrium inilah nanti yang luruh ya teman-teman. Nanti luruh, itulah yang biasa kita sebut dengan
menstruasi. Nah, ovarium ini teman-teman ini menghasilkan sel telur atau ovum itu secara bergantian pada tiap bulannya ya teman-teman. Itu. Nah, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini jelas dan dapat dipahami oleh teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.